Dan saudara, kita akan bergabung bersama dengan rekan jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi dan juga juru kamera Santosa yang akan melaporkan langsung dari salah satu titik pengungsian yang ada di Denpasar, Bali. Selamat pagi, Sinta. Bagaimana kondisi banjir di tempat Anda saat ini melaporkan di lokasi pengungsian dan bagaimana sebenarnya kondisi para pengungsi pagi hari ini? Ya, baik Brimana dan juga saudara, situasi saat ini di kawasan Denpasar, khususnya di tempat saya di Kesiman Kertalangu, situasinya memang banjir sudah surut dan cuaca saat ini juga cerah. Dan untuk kondisi di pengungsian ini masih ada memang puluhan pengungsi yang masih bertahan di sini karena kondisinya tempat tinggal mereka yang sebagian besar mereka ini merupakan penduduk pendatang yang mereka ngekos di sekitar wilayah ini. Kondisinya memang masih belum bisa untuk ditempati karena masih ada lumpur-lumpur yang belum dibersihkan. Sementara memang ada sebagian besar juga dari pengungsi yang sudah juga pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka adalah warga asli di sini. Mereka sudah mulai membersihkan rumah-rumah mereka dan ada juga yang mereka memilih untuk tinggal di tempat sanak keluarga. Total di Banjar Tohpati Kesiman Kertalangu di posko pengungsian ini saat ini ada sekitar 26 orang pengungsi. Ada lansia 1 orang dan juga ada anak-anak 4 orang, bayi. Ada bayi yang berusia 4 bulan juga ada ikut mengungsi di sini dan juga 1 orang balita. Dan kondisinya saat ini para pengungsi dalam keadaan sehat. Kebutuhan mereka seperti sembako itu sudah terpenuhi, namun memang ada juga keperluan lainnya yang masih diperlukan oleh para pengungsi ini seperti tadi saya sempat tanyakan yaitu kasur, kemudian karena di sini ada bayi yang masih berusia 4 bulan, mereka juga memerlukan baju karena kondisinya pada saat banjir semuanya terendam dan tidak terselamatkan. Jadi mereka para pengungsi ini datang ke pengungsian ini dengan keterbatasan. Jadi hanya baju yang melekat dan juga beberapa barang yang masih bisa diselamatkan yang dibawa. Jadi itu yang diperlukan oleh para pengungsi yang ada di posko pengungsian Tohpati ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa titik posko pengungsian ini ada di sejumlah titik di Kota Denpasar. Selain di tempat saya ini juga ada di Banjar Kesambi, kemudian ada juga di daerah Peguyangan dan di Ubung dan juga ada di SD 25 Pemecutan. Jadi titik-titik pengungsian tersebar di beberapa titik di Kota Denpasar. Bramana. Oke, kalau untuk 26 pengungsi di tempat Anda saat ini melaporkan, Sinta, bagaimana kondisi mereka? Apakah kondisi kesehatan mereka saat ini masih baik seperti itu ataukah sudah mulai ada yang mengalami gangguan kesehatan? Dari pantauan kami di lokasi, kondisi para pengungsi dalam keadaan sehat. Memang tadi saya melihat ada lansia yang kondisinya terbaring, begitu mungkin karena usia dan juga mungkin kondisi kesehatannya juga karena sudah lansia, jadi dia hanya terbaring saja. Selain itu juga tadi kami melihat ada anak-anak juga dan kondisinya mereka dalam keadaan sehat. Hanya saja memang yang mereka butuhkan juga saat ini seperti yang tadi saya sampaikan ada baju bayi yang diperlukan karena banyak baju-baju mereka yang terendam banjir. Bahkan tadi sama sekali memang tidak ada baju bayi khususnya di posko ini. Oke, baik. Terima kasih Sinta Pramadewi melaporkan langsung dari salah satu titik pengungsian di Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita saat ini beralih ke Karangasem, Bali. Akan dilaporkan langsung jurnalis Kompas TV Eka Winarta terkait dengan banjir di sana. Selamat pagi Eka. Sejauh ini seperti apa kondisi banjir di sana? Sepertinya saya lihat di belakang Anda masih ada genangan air. Ya, selamat pagi Prananda dan saudara. Memang di tempat saya melaporkan sampai siang ini masih kondisinya terendam banjir, di mana kondisi saya melaporkan saat ini berada di Dusun Tegading, Desa Antige, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Memang pasca terjadinya banjir kemarin, memang sampai saat ini masih beberapa rumah warga masih terlihat terendam. Bahkan di tempat saya melaporkan masih ketinggian air sekitar 50 cm di tempat melaporkan saya. Namun di sebelah belakang saya sampai ketinggian air masih mencapai 100 meter.
satu meter. Namun kondisi ketinggian air ini sudah mulai surut dari di mana sebelumnya memang di ketinggian air bisa mencapai 1,5 meter. Namun sampai saat ini beberapa warga yang rumahnya terendam masih berada di pengungsian. Namun di pengungsian di Kabupaten Karangasem masih melakukan pengungsian dengan cara mandiri di rumah-rumah kerabat dan rumah-rumah saudara. Namun sampai saat ini pemerintah belum ada penanganan untuk mengantisipasi pengungsi maupun warga yang banjir di sini seperti itu, Ranana. Oke, kemudian tadi katanya belum ada dari pemerintah gitu ya untuk mengatasi pengungsi di sana. Bagaimana dengan bantuan maupun juga kondisi mereka yang saat ini mengungsi? Seperti apa? Apakah mereka membutuhkan sesuatu yang saat ini belum disediakan oleh pemerintah? Ya, Ramana dan saudara, memang sampai saat ini warga yang mengungsi di rumah-rumah warga yang masih tersebar berada di Desa Antige, di Padang Bae, Manges yang tersebar memang masih sangat membutuhkan bantuan karena mengingat saat terjadinya banjir itu secara tiba-tiba sekitar pukul 3 dini hari warga panik dan hanya menyelamatkan pakaian yang ada di tubuhnya. Sementara barang-barang yang dimiliki warga di perumahan tidak bisa diselamatkan karena air sudah sangat tinggi mencapai 1,5 meter. Nah, dari beberapa warga yang sempat saya wawancarai dan mintai keterangan, memang warga membutuhkan adanya bantuan terutama selimut, tempat tidur, karena selama ini masih warga meskipun tidur di rumah-rumah warga namun tempat alas tidurnya masih menggunakan tikar dan selimut seadanya. Karena itu warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Karangasem, provinsi maupun pusat agar segera ada bantuan terutama untuk makanan yang selama ini, karena selama ini warga untuk mengungsi belum ada bahan untuk dimasak maupun untuk dimakan. Karena selama ini warga yang mengungsi itu masih beli dengan biaya sendiri untuk makan untuk saat ini. Dan diharapkan pemerintah dengan cepat melakukan penanganan banjir yang selama ini. Jika memang banjir ini tidak ditangani, maka akan berlangsung selama sampai seminggu, rumah warga akan direndam banjir. Namun karena itu warga berharap agar pemerintah secepatnya untuk melakukan penanganan seperti pemompa air banjir. Karena di mana air yang masuk ke rumah warga ini merupakan air dari sungai yang di mana saat ini sungai sudah dangkal sehingga pemukiman warga ada di bawah sungai. Sehingga air yang menggenang di perumahan warga ini tidak bisa kembali mengalir ke sungai seperti itu. Oke, baik. Jadi bagaimana sebenarnya kejadian kalau di tempat Anda melaporkan sendiri ini, kan tadi Anda sampaikan bahwa kondisi perumahan di sana lebih rendah daripada sungai seperti itu. Dan kemudian bagaimana biasanya terjadi di sana? Apakah memang surutnya sangat lamban sehingga harus dipompa atau seperti apa? Dan bagaimana kondisi cuaca di sana hingga pagi hari ini? Ya, Pramana dan saudara, memang sampai saat ini memang cuaca sudah mulai terang dan terlihat matahari, namun air masih tetap menggenangi. Karena air ini yang menggenangi pemukiman warga memang kalau dibiarkan, mengendap sendiri, bahkan lama terjadi penyurutan. Karena posisi pemukiman yang ada di sini yang tempat saya melaporkan memang kondisinya ada di bawah sungai. Karena di mana saat kemarin memang hujan deras terjadi di Kabupaten Karangasem selama 3 hari berturut-turut, sehingga air dari pegunungan terlalu besar sehingga sungai yang berada di sebelah pemukiman tidak bisa menampung air sehingga air meluap ke pemukiman warga. Karena setelah dilakukan pengecekan dari beberapa petugas, memang air yang mengenangi wilayah Antige ini memang harus dipompa karena tidak bisa kembali lagi ke sungai karena sungainya sudah dangkal dan pemukiman warga sudah direndah dari sungai seperti itu. Dan rencananya memang saudara dan Branda, memang sampai saat ini beberapa petugas sudah mulai berdatangan seperti BPBD, Wakil Bupati, Kesehatan, PMI sudah mulai berdatangan. Kemungkinan hari ini akan dicoba untuk memompa air, namun petugas masih melakukan alat di mana cara untuk memompa, karena dari
tempat saya melaporkan untuk menuju ke sungai itu sangat jauh, sekitar 200 meter, sehingga pipa yang dibutuhkan sangat cukup panjang, seperti itu. Ya, Eka, kemudian terkait dengan banjir yang terjadi di lokasi itu, apakah memang terjadi setiap kali hujan atau seperti apa? Apakah lokasi menjadi langganan banjir dan seperti apa kemudian penanganan yang dilakukan oleh warga, misalnya meninggikan rumah mereka atau seperti apa, Eka? Ya, Ramadan dan saudara, memang posisi yang pemukiman yang ada di Antige ini memang sejatinya memang langganan banjir. Namun ini yang merupakan paling parah terjadi selama 10 tahun. Memang 10 tahun yang lalu banjir juga terjadi sampai semua rumah warga terendam. Namun beberapa harinya memang setiap ada hujan memang terjadi banjir, cuma tidak seperti separah saat ini. Memang paling ketinggiannya sekitar 30 cm sampai 50 cm. Namun sekarang sudah mencapai 1,5 meter. Memang dengan kondisi seperti ini, warga hanya bisa membenahi irigasi untuk air-air ke sungai. Namun itu tidak bisa dilakukan. Namun dari pihak pemerintah rencana dengan kejadian ini akan membuat irigasi yang lebih besar dan akan mencarikan solusi agar tidak terjadi terulang banjir seperti ini. Oke, tahun ini menjadi banjir terparah di sana. Terima kasih Eka Winarta dari Karangasem, Bali. Selamat bertugas kembali.